Oke, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis produk investasi reksadana dan pasar modal. Oke, di sini saya akan membahas saham dulu ya. Definisinya apa sih ini? Saham adalah tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas sebagian dari keuntungan perusahaan yang biasanya dibayarkan sebagai dividen. Nah, sebelumnya kan udah saya jelasin tuh dividen. Ya, jadi dividen itu adalah keuntungan perusahaan ya yang akan dibayarkan pada jangka waktu tertentu gitu. Nah, keuntungannya nih, potensi keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen gitu. Nah, jadi misalnya saya rekap dikit ya, jadi saya jelasin dikit. Jadi potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Ya, jadi misalnya kalian di 2020 kita beli sahamnya BCA gitu. Misalnya di harga 5.000, contohnya 5.000 per lot. Ya, satu lot kan 100 lembar. Nah, di harga 5.000 satu lot. Kita misal beli 10 lot gitu ya. 10 lot artinya adalah anggaplah 50.000 gitu. Nah, di tahun 2024 itu harganya bisa naik gitu. Misalnya jadi 10.000 gitu. Nah, berarti kalian udah bisa dapetin keuntungan dari perbedaan harga beli dan harga jual gitu. Nah, kalau dividen yang tadi ya, karena itu dari keuntungan perusahaan gitu. Nah, tapi ada resikonya juga nih. Harga saham bisa naik atau turun ya, tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Ya, ini harga saham bisa naik. Misalnya kalau perusahaannya laku gitu ya. Misalnya perusahaan apa yang lagi naik ya. Misalnya ada perusahaan sabun gitu. Terus jualan di negara tropis nih kayak Indonesia. Kan orang-orangnya suka mandi gitu. Jadi nanti mungkin sahamnya bakal naik kalau sabunnya itu laku gitu. Itu kinerja perusahaan lagi bagus. Tapi kalau misalnya tiba-tiba krismon gitu, terus tiba-tiba orang jadi nggak mau beli sabun, dia cuma mandi pakai air aja. Nah, itu kan kinerja perusahaan agak turun tuh. Atau kondisi pasarnya lagi buruk gitu, lagi krismon, orang nggak mau beli sabun. Nah, itu harga saham bisa turun gitu. Nah, selanjutnya ada obligasi nih. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk meminjam dana dari investor. Investor menerima bunga secara berkala hingga obligasi jatuh tempo. Nah, ini ada keuntungan, ada resikonya juga dong. Nah, keuntungannya adalah pembayaran bunga itu tetap dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo gitu. Jadi pembayarannya bisa lebih stabil gitu ya, pembayaran bunga dari obligasi itu ya. Dan resikonya ada juga nih, resiko kredit ya. Ini jika penerbit obligasi gagal bayar. Dan resiko suku bunga atau nilai obligasi turun jika suhu bunganya naik gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada reksadana. Nah, apa sih reksadana nih? Reksadana adalah produk investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor dan menginvestasikannya dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau pasar uang gitu ya. Nah, ini nih keuntungannya nih. Ini dikelola oleh manajer investasi profesional dan diversifikasi untuk mengurangi resiko. Ya, tapi tetap ada resikonya nih, ya kan? Resikonya adalah nilai reksadana dapat berfluktuasi tergantung pada kinerja instrumen yang diinvestasikan. Jadi kalau misalnya kita sudah membahas saham, obligasi, atau pasar uang, nah di sini nih kalau reksadana itu ada sekumpulan orang profesional ya yang bisa menganalisis lebih tepat gitu daripada kita yang menganalisis kan, kita masih ada asumsi ini. Nah, kita mendingan investasi ke reksadana aja karena ini dikelola oleh manajer investasi profesional gitu. Ya, tapi juga ini tergantung nih fluktuasinya ya pada kinerja instrumen yang diinvestasikan. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau main aman, kita nggak mau nih kayak analisis perusahaan di saham yang mau kita beli. Kayaknya nih kita ragu nih sama diri kita sendiri. Mendingan kita ke reksadana karena isinya orang profesional semua. Tapi di reksadana returnnya tentu aja nggak sebesar saham ya. Cuman ya itu balik lagi itu tergantung profil resiko kita sendiri.